Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin sering memperhatikan ya, saya getol banget kalau bicara cinta, bicara kasih ya, bicara kasih sayang. Sebetulnya apa sih kasih sayang itu gitu ya. Kita sekarang ngobrol-ngobrol ya. Jadi kasih sayang itu sebetulnya berupa energi kuat rahmah ya, yang mengalir dari lubuk hati manusia. Itu tentu saja itu pelimpahan dari sifat-sifat Allah yang Rahman dan Rahim ya. Nah, itu meliputi kecerdasan, kebajikan, kebijaksanaan, dan banyak lagi hasrat spiritual gitu. Kalau dikatakan misalnya Nabi adalah rahmat bagi sekalian alam, itu karena ada kasih sayang dalam dirinya yang seperti kita gambarkan di atas tadi. Ya, bahkan beliau itu sering digambarkan sebagai sifat kasih Tuhan, wujud kasih Tuhan yang diberi bentuk lalu diturunkan ke dunia. Itulah ya. Jadi dia sebuah tahta gitu ya. Kasih sayang itu sebuah tahta ya, tahta ilahi. Jadi misalnya katakan Rahim ya. Asal katanya adalah nama Tuhan, Rahim, Ar-Rahim, kasih sayang. Kemudian artinya adalah kasih sayang. Asalnya nama Tuhan Ar-Rahim, artinya kasih sayang, maknanya adalah tahta ilahi. Kita ingat ya, ketika Tuhan berkata tentang janin, kami tempatkan dia, janin itu di tempat yang sangat kokoh, yaitu di rahim. Ya, artinya di tempat satu yang sangat kokoh, yaitu kasih sayang itu. Jadi kasih sayang adalah satu tempat yang sangat kokoh gitu ya. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa kasih sayang inilah yang menjadi maknanya adalah tahta ilahi. Karena Tuhan adalah yang Rahman dan Rahim gitu. Yang meliputi, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu Nabi berkata, janganlah kalian putuskan tali silaturahim. Maksudnya adalah jangan hanya mikirin duit ya, jangan hanya mikirin rezekinya nanti putus ya. Maksudnya adalah jauh lebih luas dari itu, bahwa janganlah kalian keluar dari tahta kasih sayang itu. Karena ini adalah satu-satunya tempat yang kokoh dalam kehidupan. Ini kan tahtanya Tuhan. Nah, barang siapa yang keluar dari tahta itu, maka siap-siaplah malapetaka dan bencana akan segera mendatanginya. Itu kan bahaya. Jadi ada akibat-akibatnya. Kedekatan itu bukan hanya soal dekat, tapi punya akibat. Masuk ke dalam satu wilayah juga ada akibat. Keterjauhan, keterpisahan juga punya akibat. Jadi masalahnya bukan hanya dekat atau jauh atau masuk atau keluar, tetapi juga ada akibat-akibat yang akan diterima oleh keadaan-keadaan itu gitu ya. Nah, oke ya, kita lanjut ya. Apa yang biasa kita sebut sebagai cinta, kebijaksanaan, keteguhan hati, dan keberanian itu terlebur dalam energi kasih sayang ini gitu. Demi berbuat baik untuk orang lain ya. Jadi dalam diri Nabi itu ada sifat yang semacam, kalau bahasa Sundanya itu menyebutnya altruistik gitu ya, yaitu mementingkan orang lain atau mementingkan yang lain ya. Dan intisarinya adalah membebaskan orang lain dari penderitaan dan memberikan kebahagiaan. Kalau kita memberikan kasih sayang kepada orang lain, itu akan membebaskan dia. Jadi kasih sayang ini kan sebuah padang terbuka ya. Kalau ilmu, puisi itu hanya orang-orang tertentu barangkali yang bisa sanggup untuk mencapai itu. Tapi kasih sayang ini bisa diterima oleh semua orang. Semua orang bisa menerima dengan mudah. Bahkan dia seorang penjahat sekalipun, dia memiliki kasih sayang itu. Nah, itulah. Jadi kalau para intelektual mencari segala satu pencarian melalui penalaran, maka orang-orang bijak menghentikan pencarian itu pada padang kasih yang terbuka. Karena menyadari hal ini. Itu ya. Oke, sekarang kita ambil perbandingan. Bukan perbandingan,
kita ambil satu model ya, model bentuk kasih sayang yang paling kuat yang pernah kita saksikan di dalam kehidupan ini. Yang paling kita yakini bahwa itu adalah kasih sayang yang paling kuat, yaitu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu adalah kasih sayang yang luhur karena sifatnya yang tidak bersyarat. Kan tidak ada syaratnya itu. Bahkan bagi seorang ibu tidak boleh ada sesuatu pun yang boleh menghambat pertumbuhan si anak atau kebahagiaannya, termasuk nyawa si ibu sendiri. Bayangkan, ya kan? Bila si anak terganggu, maka ibu terganggu. Bila si anak sakit, maka sang ibulah yang paling menderita. Gitu. Dia rela telanjang asal anaknya pakai baju. Jadi di sini ada semacam perasaan yang tanpa celah. Bila si anak bahagia, maka ibu pun akan bahagia. Makanya jadi anak itu kalau tidak bisa memberikan hal-hal tertentu kepada ibu, ya hiduplah bahagia agar ibunya menyaksikan kebahagiaan itu. Jangan kalau ketika masih kecil kamu bikin ibumu menangis, ya, ya kan? Begitu sudah tua, kamu juga masih bikin ibumu menangis. Kan sejak kecil kamu dilahirkan kamu menyakiti ibumu. Masa begitu sudah tua masih juga mau menyakiti ibumu? Sudahlah, ya. Oke. Nah, tetapi ada kekurangan ya, cinta sejati ibu kepada anaknya. Di mana cinta sejati itu kadang-kadang diselingi oleh bentuk-bentuk semu gitu ya. Karena ada kalanya seorang ibu mencintai anaknya itu karena juga egonya sendiri, atau bahkan keinginan ibu terhadap anak-anaknya, kecintaannya itu ya ada keinginan-keinginannya, harapan-harapannya, sehingga itu membuat dirinya menjadi punya perasaan misalnya benci kepada anak-anak orang lain gitu ketika anak-anak orang lain itu sukses dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk semu. Ya, itu karena memang ada satu rasa dambaan ibu kepada anaknya. Nah, sehingga memunculkan akibat-akibat dia tidak menyukai anak-anak orang lain misalnya. Akan tetapi bentuk-bentuk semu seperti itu tidak mengubah kasih sayang hakiki, cinta kasih ibu terhadap anaknya. Nah, kita sudah saksikan betapa hebatnya kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah, yang ingin saya katakan ya, kasih sayang Nabi kepada umat tidak dinodai oleh bentuk-bentuk semu semacam itu. Ya, tidak dinodai dengan adanya kemungkinan bentuk-bentuk semu itu. Coba. Jadi betul-betul murni. Nah, dengan demikian semoga kita paham arti dari Islam atau Nabi adalah rahmat bagi sekalian alam. Ya, sinar cahaya kearifannya menerangi seluruh alam semesta, menghancurkan sifat buruk yang melekat pada manusia, kemudian hidupnya jadi manunggal dengan dan melebur dengan alam semesta. Dialah sebuah dunia sebetulnya. Sebuah dunia yang harus hidupnya mencakup semua masa lalu dan masa datang. Luar biasa kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.